الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridu bikumullahu yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dirahmati Allah sekaligus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya sehingga kita masih dapat beraktivitas sekaligus dapat meluangkan waktu, mempunyai waktu dalam rangka menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah kesedihan orang beriman di penghujung Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu sepertinya cepat begitu berlalu sehingga kita sudah berada di penghujung Ramadan. Dalam arti kata Ramadan tinggal 3, 2, 1 hari lagi. Kita sudah memasuki di hari yang ke-27 puasanya hari ini. Tentunya Bapak Ibu kita melihat masyarakat Indonesia umumnya sudah menjadi tradisi, kebiasaan, budaya masyarakat kita Indonesia. Dan juga kita sudah dapat merasakannya di penghujung, di akhir Ramadan. Itu budayanya budaya kalau orang jauh mungkin sudah menyiapkan diri jauh-jauh hari untuk mudik pulang kampung Pak Daniel. Mikirnya pulang kampung itulah basuwo dengan sanak famili, ingin kumpul dengan saudara-saudaranya. Kita lihat di jalan sudah mulai macet, merayap, itu menandakan Pak semangat untuk mengakhiri Ramadan ini luar biasa kegembiraannya. Bandara, di pelabuhan, di stasiun luar biasa. Ingin berkumpul bersama-sama. Dan juga tak kalah penting masyarakat kita ini sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Baik dari segi kuenya yang lemak-lemak, yang enak-enak, pakaiannya,
dan segala halnya. Inilah bentuk gambaran masyarakat kita. Kalau mungkin barangkali rumah nak dicat baru, ya, nak nyambut lebaran dan lain sebagainya. Inilah gambaran-gambaran tradisi masyarakat kita, di mana kegembiraan ini, gegap gempitanya menyambut hari raya Idul Fitri luar biasa. Jauh beda dibandingkan dengan para sahabat-sahabat Nabi, para salafus soleh, orang-orang soleh. Kalau kita mungkin barangkali kita disibukkan dengan berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan, masjid-masjid sudah mulai ditinggalkan, pindah jamaahnya ke tempat-tempat, ke mal-mal, tempat belanja. Disitulah mereka saking gembiranya menyambut. Itu bagi yang ada, yang tak ada, tak juga. Sementara kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, walaupun orang-orang zaman ini, zaman modern ini, mereka sibuk untuk mempersiapkan lebarannya, namun para salafus soleh mereka sibuk beriktikaf di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih memaksimalkan hari-hari yang terakhir, karena mereka amat bersedih untuk meninggalkan atau ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan yang penuh dengan banyak keutamaan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, mengapa para sahabat itu mereka bersedih, malah menangis di akhir-akhir menjelang berpisah dengan bulan suci Ramadan? Yang pertama, alasannya tentu ada. Dengan perginya Ramadan sudah mesti keutamaan-keutamaan yang dibawa oleh bulan suci Ramadan juga akan pergi bersama Ramadan. Tidak akan kita dapatkan keutamaan, keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Di antaranya keutamaan bulan suci Ramadan itu, kata Rasulullah SAW, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dengan mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga penuh dengan kebaikan. Ini Pak, memang kita rasakan beribadah pada bulan Ramadan ini agak terasa ringan jika dibandingkan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Nak maco, nak menamatkan Al-Quran setahun, baru bisa tamat. Di bulan puasa bisa ngejar target, ya, bisa ngejar target. Kadang ada yang sudah khatam 1, ada 2 kali khatam. Nah, kenapa Ramadan pergi, khatam Qurannya juga sudah pergi. Jadi untuk itu mari kita senantiasa istiqomah. Walaupun Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, kita tetap apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini tetap kita pertahankan, baik tilawahnya, membaca Qur'annya, berzikirnya, qiyamul lailnya. Mudah-mudahan akan senantiasa kita dapat lakukan di luar bulan Ramadan. Yang kedua, mengapa para sahabat itu merasa bersedih apabila kepergian Ramadan, itu sebagai peringatan dari Rasulullah SAW, bahwa kata Rasulullah, semestinya Ramadan
menjadikan seseorang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berapa banyak manusia-manusia bersama dengan Ramadan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah sepanjang hidupnya. Dan manusia yang paling dibenci, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sepanjang hidupnya terus melakukan kemaksiatan, mengumpulkan dosa-dosa dan berusaha menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah manusia-manusia yang merugi. Datangnya bulan suci Ramadan, tidak ada niat, tidak ada tekad untuk memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kalau kononnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para sahabat, orang-orang salafus soleh, orang-orang yang soleh terdahulu, dia berdoa kepada Allah setelah usainya Ramadan 6 bulan berturut-turut, dia berdoa kepada Allah semoga amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, apa yang telah dia perbuat selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah ibadahku, terimalah puasaku, salatku, rukukku, tilawahku, doa-doaku ya Allah. Inilah para sahabat terdahulu. Sementara kita ini melewatkan begitu saja malam-malam yang penuh dengan makna keistimewaan yang telah dijanjikan bagi Allah untuk orang-orang yang mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadi perbedaan atau tasawur paradigma, ya, pemahaman kita tentang akhir Ramadan berbeda antara para sahabat salafus soleh dengan generasi-generasi sekarang ini. Sebagaimana yang telah kita gambarkan tadi, dengan mereka berlomba-lomba asiknya berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan untuk menyiapkan untuk berhari raya, berlebaran dengan keluarganya. Sementara para sahabat dan para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu yang seharusnya kita meneladani mereka, mereka hanya asyik untuk menyiapkan diri beriktikaf di rumah Allah karena dia mengharapkan redha Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di zaman Nabi, para sahabat dan salafus soleh, seakan-akan kota Madinah itu menjadi kota setengah mati. Jadi di 10 akhir Ramadan itu mereka tidak lagi kerusak-kerusuk menyiapkan hari raya Idul Fitri mereka. Mereka lebih khusyuk menjalankan ibadah dengan waktu yang tersisa untuk mengakhiri Ramadan ini. Walaupun mereka di tanggal 1 Syawal berhak untuk mendapatkan kegembiraan, kemenangan atas ibadah-ibadah yang telah dia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mungkin barangkali ibu-ibu kita di zaman ini, ya, sibuk menyiapkan segala kue yang enak-enak, ya, kue yang enak-enak dari apa baik, pokoknya nyiapkan kue nak lebaran. Kalau di dusun-dusun itu Pak, seminggu ndak jelang lebaran itu ndak lagi ke masjid. Mereka di rumah siang malam buat kue. Ya, kalau di kota kita ndak tahu. Ya, menyiapkan untuk lebaran. Sementara kita bandingkan dengan para sahabat salafus soleh, mereka hanya menyiapkan santapan rohani hanya untuk
menyingsingkan lengan bajunya, ikat pinggangnya dikencangkan dalam rangka lebih khusyuk menyelesaikan Ramadan ini penuh dengan makna, dengan amal yang berlipat ganda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian barangkali kita ibu-ibu tak kalah pentingnya juga menyiapkan dana yang begitu besar, menyiapkan baju-baju baru, ya, baju baru, ndak sikok, ndak dua baju itu, ya, ndak baju hari kak, baru hari esok, hari ketiga. Bukan itu yang diminta oleh Lebaran itu sendiri, hari raya Idul Fitri itu. Sementara kalau kita lihat contoh para sahabat, para salafus soleh, mereka menyiapkan pakaian takwa, pakaian ketaatan kepada Allah, di mana menghadap kepada Allah, di rumah Allah, di masjid, lebih khusyuk untuk menyelesaikan Ramadan ini. Sementara kita zaman ini tidak khusyuk lagi, ya, mikir ini, mikir itu, belum ada. Sebenarnya Bapak Ibu, inilah perbandingan paradigma, persepsi, pandangan di akhir, di liku-liku yang terakhir menyelesaikan Ramadan ini antara orang-orang dahulu, orang-orang soleh dahulu dengan orang-orang di zaman modern ini, jauh panggang dari api. Inilah gambaran masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini. Kita lihatlah di sekitar kita, inilah katanya Lebaran, inilah persiapan Hari Raya Idul Fitri. Sementara orang-orang dahulu bukan itu dia yang minta. Tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan baik, mengharap ridha Allah, semoga amal-amalnya betul-betul diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu bisa jadi apakah kita ada jaminan di Ramadan yang akan datang kita bertemu dengan Ramadan dan sehat selalu. Mana tahu walaupun dia sehat, walaupun bertemu dengan Ramadan, juga tidak ada keinginan untuk mengisi Ramadan ini dengan baik. Tetapi bagi orang-orang beriman, kita yakin dia akan berusaha mengisi sepenuh Ramadan ini, apalagi di 10 Ramadan ini dengan amal-amal yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Bapak Ibu, waktu masih ada. 2 hari, 3 hari lagi, mari kita maksimalkan waktu yang tersisa ini. Kita jengok lagi target kita. Kalau khatam Qur'annya belum selesai, selesaikanlah dalam waktu 3 hari ini. Jangan enggak, ya, jangan hanya mikir urusan dunia baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir, apa rahasia para sahabat orang-orang terdahulu itu lebih fokus di 10 hari yang terakhir itu? Ternyata yang pertama, bahwa penutup Ramadan itu adalah amal perbuatannya tergantung pada penutup. Jadi sebenarnya bukan awal Ramadan, tetapi penutup. Jadi walaupun orang mempunyai jejak hidupnya baik di awalnya, tetapi banyak juga orang mengakhir hidupnya dengan akhirnya yang buruk. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah dan berusaha, mudah-mudahan Allah kalau memanggil kita melalui malaikat maut, semoga dipanggil di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan dalam keadaan yang baik. Ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Apa doanya Rasulullah SAW? Ya Allah, jadikanlah sebaik umurku adalah penghujungnya. Di penghujung umur itu diminta kalau dapat husnul khatimah. Yang kedua, doa Rasulullah SAW, jadikanlah sebaik-baik amalku adalah pemungkasnya. Mudah-mudahan amal perbuatanku ini sampai meninggal nanti adalah amalan yang baik, yang mengantarkan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa Rasulullah SAW, jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari di mana pertemuanku, perjumpaanku dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu yang kedua, apa alasan para sahabat Rasulullah SAW, salafus soleh, mereka lebih fokus di akhir-akhir Ramadan adalah karena di dalam 10 akhir Ramadan itu adanya malam Lailatul Qadar. Inilah mungkin barangkali yang kita tunggu-tunggu, malam-malam yang terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil kita, yang waktu yang tersisa ini kecuali kita lewatkan diisi dengan qiyamul lail, beriktikaf, walaupun tidak penuh seperti para sahabat dahulu, setidak-tidaknya walaupun waktu sesaat, jadilah sebagai saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Ramadan 1403 Hijriah ini. Tapi ada juga Pak, saya melihat di YouTube itu ada beberapa ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sudah diangkat. Lailatul Qadar itu sudah dihapus. Hanya ada pada masa Rasulullah ketika turunnya ayat-ayat suci Al-Quran. Itu mungkin ini alasan mereka, kenapa mereka tidak mengeluk-elukkan, mengutamakan diliku sepertiga akhir Ramadan. Mereka enggak mau turun ke masjid untuk beriktikaf, enggak katik lagi katanya Lailatul Qadar itu. Ini anggapan mereka sebahagiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu yang tersisa ini akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, redha Allah. Inilah Ramadan yang terbaik yang kita persembahkan di hadapan Allah, menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa Ramadan ternyata kita isi dengan penuh dengan amal kebaikan, penuh dengan amal-amal yang mengantarkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.